Aliran utilitarisme adalah aliran yang lahir dari respons dan ciri metafisis abstrak dari filsafat hukum pada abad ke-18. Tokoh utamanya adalah Bentham. Ini sangat terkenal. Banyak karyanya dan kecaman-kecamannya terhadap seluruh konsep hukum alam seperti yang kita kemukakan di atas itu. Ya. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktepatan teori-teori hukum alam. Salah satu gerakan yang bersifat periodik dari utilitarianisme yaitu dia mulai berangkat dari hal-hal yang abstrak menuju ke hal yang konkret, dari hal-hal yang idealis ya hingga materialis. Jadi saya ulangi lagi, dari hal yang abstrak menuju ke konkret, dari hal yang idealis menuju ke materialis, dari yang a priori ya menuju berdasarkan pengalaman. Jadi dari a priori dia dia bergerak dengan suatu pendapat yang klasik lalu menuju kepada suatu pendapat yang post modernisme. Jadi memang ini dan boleh disebut sebagai ini adalah sebagai modern, hukum modern. Aliran ini mengatakan bahwa nilai kemanfaatan atau ukuran kemanfaatan hukum adalah ciri dari aliran ini. Ukuran kemanfaatan yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang banyak, ya, bagi orang-orang. Penilaian tentang baik dan buruk, adil atau tidak, ya, tergantung apakah hukum itu mampu untuk memberikan kebahagiaan pada manusia. Ya, jadi dia di situ titik beratnya. Dia meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama daripada hukum. Diartikan sebagai happiness, ya, bahagia. Tidak soal apakah itu baik atau buruk, adil atau tidak, ya. Yang penting manfaat. Nah, ini ajaran utilitarisme kelihatannya memiliki prinsip bahwa manusia melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Tokoh dari aliran ini adalah Jeremy Bentham, ya. Tentu saya tidak jelaskan, boleh dibaca referensi tentang orang ini, ya, karena orang ini memang peletak dasar dari Bentham. Tetapi perlu saya kemukakan mengenai dasar pemikiran teori ini, teori utilitarianisme. Hukum itu harus memberikan kebahagiaan kepada individu-individu. Ya. Yaitu dia mengatakan begini, the greatest happiness of the greatest number. Jadi ini paling terkenal. Kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Prinsip itu diterapkan secara kualitatif karena kualitas kesenangan selalu sama. Lalu kemudian untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan. Tujuan yang pertama, ya ini menurut Bentham, ya, memberi nafkah hidup
Yang kedua, memberi nafkah makanan yang berlimpah. Yang ketiga, memberikan perlindungan. Dan yang keempat, mencapai persamaan. Ajaran Bentham ini ya sebagai utilitarisme individual menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan bagi individu. Jadi undang-undang yang dihasilkan harus memuat kebahagiaan tersebut, sehingga undang-undang banyak memberikan kebahagiaan pada sebesar-besarnya rakyat, sebesar-besarnya masyarakat. Ya. Nah, ini pendapat ajaran Bentham, dikenal dengan sifat individualistik. Tentu ini banyak memberikan motivasi kepada ajaran individualisme demi kepentingan individu. Kegunaan dari ajaran utilitas ini kita dapat melihat dari beberapa pemikiran penting, ya. Antara lain tentang adanya faham yang dianut oleh orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata. Secara kuantitatif bahwa hanya ada semacam kesenangan, di mana kesenangan berbeda secara kuantitatif, yaitu menurut banyaknya, lama dan intensitasnya, sehingga kesenangan adalah bersifat jasmania berdasarkan penginderaan saja. Itu kita lihat ajaran hedonisme. Lalu ada ajaran tentang sumun bonum, ya. Sumun bonum ini adalah kesenangan bersifat fisik, tidak mengakui kesenangan spiritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu. Ya, ini pemikiran yang perlu kita jadikan sebagai referensi, ya, apa kita setuju atau gimana, ya. Ada kemudian kalkulus hedonis, ya, kalkulus hedonis atau hedonistik kalkulus. Kesenangan itu diukur untuk kesenangan yang saling bersaing, ya. Seorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya, ya. Dan ada lagi pemikir-pemikir utilitarisme, yaitu John Stuart Mill, ya. John Stuart Mill ini dari filsuf Inggris, dari anak dari James Mill. Ini banyak juga kita temui dalam berbagai referensi. Apa pendapat Mill? Mill itu sebetulnya merasa takut dengan pemberontakan, dan bahkan merasa takut dengan adanya proses pengambil alihan kerajaan. Ya. Jadi tujuan utama dari Mill adalah melanjutkan ide, menjalankan ide kemanfaatan itu, utilitarianisme, memaksimalkan kebahagiaan. Jadi memang ajarannya itu mengembangkan dan tidak menginginkan adanya suatu perubahan drastis dengan cara melakukan perubahan seperti melawan penguasa. Ya, jadi ini ada yang kita lihat bahwa utilitarisme Mill itu memaksimalkan kebahagiaan sebanyak mungkin. Ya. Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Ya. Menurut Mill, bahwa keadilan itu bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun siapa saja yang mendapatkan simpati
dari mereka, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Masih ada lagi banyak pendapat mengenai ajaran utilitarisme, tapi cukup kita bisa memberikan gambaran dari dari pendapat-pendapat itu. Tetapi memang aliran utilitarisme dipandang memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, utilitarisme itu menyediakan suatu rasionalitas dalam mengambil suatu tindakan maupun dalam menilai tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Yang ketiga, utilitarisme memiliki nilai universal. Suatu tindakan dipandang baik secara moral bukan karena tindakan tersebut mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukan tindakan tersebut, melainkan karena mendatangkan manfaat bagi semua orang yang terkait. Ya, itu. Lalu kemudian mazhab hukum alam, aliran hukum positif, aliran hukum utilities, dan sekarang aliran atau mazhab sejarah. Mazhab sejarah ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama, atas dasar hukum alam atau kekuatan alam dan prinsip dasar yang semuanya berperan pada filsafat hukum, terutama mengandalkan jalan pikiran deduktif, ya, tanpa memperhatikan sejarah. Jadi dia membangkitkan sejarah itu dengan mengambil penalaran tentang hukum alam. Begitu juga revolusi. Ada beberapa revolusi yang muncul di era itu, antara lain revolusi Perancis. Kepercayaan kepada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya itu menggema. Jadi rasio itu menggema ke seluruh dunia. Itu revolusi Perancis itu liberty, legalite dan fraternite. Itu simbolnya. Jadi ada hukum, legalite, kebebasan, persaudaraan dan persamaan. Itu revolusi Perancis, dan ini mengingatkan kita kepada suatu sejarah di mana perkembangan hukum lahir dengan menampilkan keberatan-keberatan dari beberapa hal untuk aliran-aliran sebelumnya dari revolusi Perancis ini. Dan ada juga pendapat yang berkembang di mana hakim dilarang untuk menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Jadi akal manusia itu semua diarahkan kepada undang-undang. Ya, jadi semuanya harus didasarkan pada undang-undang. Penafsiran-penafsiran lain seperti penafsiran tentang penafsiran tentang teologi, penafsiran hakim, penemuan hukum oleh hakim dengan berbagai penafsirannya, itu dia tidak terima. Ya. Jadi pemikiran mazhab sejarah ini biasanya kita mendapati dari pemikiran seperti von Savigny. Ya, von Savigny. Dalam ilmu negara juga kita sering dengar nama ini, von Savigny. Menurutnya hukum memiliki ciri khas
sesuai dengan keadaan masyarakat. Ini kalau kita kembali ke mazhab sejarah ya, bahwa hukum itu memiliki khas sesuai dengan masyarakat sendiri dan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing negara. Sehingga hukum itu tidak bersifat universal karena situasi dan tipologi masyarakat itu berbeda-beda. Jadi ia menolak cara berpikir tentang aliran hukum alam karena dia menganggapnya bahwa hukum di negara ini berbeda dengan negara ini dan pada waktu ini berbeda dengan waktu ini. Itu ya pandangan dari Von Savigny. Ya. Dan banyak lagi pandangan-pandangan yang lain. Ya. Lalu ada aliran seperti aliran sociological jurisprudence. Susah sekali menyebutnya. Sociological jurisprudence. Sebetulnya ini sudah masuk di sosiologi hukum. Ya, tetapi ini karena dalam filsafat hukum kita harus ketahui, kita harus faham beberapa aliran yang ada dalam ilmu hukum. Dan ini semua aliran. Ya. Jadi aliran sejarah, lalu aliran sociological jurisprudence. Aliran ini sebetulnya berkembang di akhir-akhir. Ya. Saya pernah diajar oleh dosen yang mengajar tentang ini. Ya. Dosen sosiologi hukum yang ada di Universitas Pajajaran, namanya Profesor Lili Rasidi. Dia mengatakan bahwa aliran sociological jurisprudence, ya, dia memberi nama sosiologi hukum, tetapi memiliki makna yang berbeda. Karena sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. Tetapi meskipun keduanya berhubungan secara timbal balik dengan hukum dan masyarakat, namun hukum masyarakat bagaimana ya? Sociological jurisprudence itu adalah cabang dari sosiologi. Dan sociological jurisprudence atau sociological jurisprudence dan sosiologi hukum, kedua-duanya memiliki pembahasan tentang masyarakat dan hukum. Ya, ada hubungan timbal balik antara keduanya. Tetapi perbedaannya juga ada. Bahwa sosiologi hukum berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan yang keseluruhan dari pembahasan sosiologi hukum itu. Jadi dia ingin menggambarkan kehidupan sosial. Titik beratnya sosiologi hukum terletak pada masyarakat dan hukum sebagai manifestasi belaka. Sedangkan, ya, saya ulangi lagi bahwa titik berat sosiologi hukum terletak pada masyarakat dan hukum sebagai manifestasi. Ya, manifestasi. Sedangkan sociological jurisprudence menitik beratkan pada hukum dengan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Itu bedanya. Ya. Jadi titik beratnya pada hukum, kalau titik beratnya pada masyarakat. Ini pada salah seorang ahli yang mengajarkan tentang sosiologi hukum. Jadi ada perbedaan antara sociological jurisprudence dan sosiologi hukum dalam bahasa Indonesia. Menurut ajaran sociological jurisprudence, ya, hukum yang baik berusaha untuk menyesuaikan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi dia memisahkan secara tegas antara hukum positif, ya, dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dia memisahkan secara tegas. Ini ajaran sociological jurisprudence.
Jadi kelihatannya aliran ini adalah dialektik dari positivisme hukum dan bahkan menjadi antitesa dari mazhab sejarah. Karena positivisme hukum memandang bahwa hukum ada karena ada perintah, ya kan? Begitu. Nah, itu pandangan tentang sociological jurisprudence. Jadi itu intinya saya kira. Apa lagi ya? Ada pendapat dari Resco Paul tentang sociological jurisprudence. Tugasnya adalah menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum. Karena itu ia memandangnya kepada cara kerjanya hukum daripada isinya yang abstrak. Jadi dia menelah akibat-akibat sosial yang aktual dari lembaga-lembaga hukum. Yang kedua, mengajukan studi sosiologis berkenaan dengan studi hukum untuk mempersiapkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mempelajari cara membuat perundang-undangan yang efektif dan menitik beratkan pada tujuan sosial, ya bukan pada sanksi. Ini saya kira kuliah kita pada hari ini, dan suatu ketika saya akan menjelaskan aliran-aliran ini secara lengkap. Jadi aliran yang kita coba kaji pada kesempatan ini sampai pada aliran yang terakhir itu adalah sosiologi. Tapi masih ada aliran yang terakhir, itu aliran realisme hukum. Ya, ini berkembang bersamaan dengan ajaran sociological jurisprudence. Ini juga melihat pragmatisme hukum, ya, ajaran realisme. Saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan ciri realisme hukum adalah realisme adalah konsep hukum yang terus berubah dan menjadi alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji dengan tujuan dan akibatnya. Jadi aliran realisme hukum itu mengandung konsep tentang masyarakat yang berubah, yang lebih cepat daripada hukum. Itu realismenya. Jadi faktanya begitu. Jadi masyarakat selalu dikatakan bahwa lebih duluan masyarakat daripada hukum. Jadi lebih duluan kejahatan daripada hukum yang dibuatnya untuk mengaturnya itu. Selalu hukum itu tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Ini ajaran realisme. Pemisahan antara hukum, ya, selalu menjadi tujuan dari studi ini. Jadi hukum itu dianggap sebagai suatu pandangan yang memiliki nilai yang harus selalu ada, dan agar setiap penyelidikan ada sasarannya. Ya. Realisme tidak percaya pada ketentuan dan konsepsi hukum yang menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan. Realisme menerima definisi peraturan sebagai ramalan-ramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Itu. Jadi realisme itu menekankan pada evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya.
Baik, saya kira kuliah kita sampai di sini ya. Dan kita akan lanjut pada minggu-minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.